Sejak dahulu kala, manusia selalu memiliki hasrat untuk membangun. Ini adalah naluri dasar kita. Kita membangun tempat berlindung dari cuaca. Kita membangun tempat untuk berkumpul sebagai komunitas. Kita membangun simbol-simbol harapan dan kemajuan. Konstruksi adalah kanvas tempat kita melukis sejarah peradaban. Setiap bangunan jembatan dan jalan raya menceritakan kisah tentang zamannya. Mereka adalah bukti fisik dari kemampuan imajinasi dan kolaborasi manusia. Tanpa konstruksi, tidak akan ada kota, tidak ada perdagangan, dan tidak ada masyarakat modern seperti yang kita kenal hari ini. Konstruksi bukan sekadar mendirikan struktur, melainkan membangun fondasi kehidupan itu sendiri. Bayangkan sejenak dunia tanpa konstruksi. Infrastruktur seperti bendungan yang menyediakan air bersih dan listrik, atau pelabuhan yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Oleh karena itu, pentingnya sektor ini tidak dapat diremehkan. Kemajuan suatu bangsa seringkali dapat diukur dari kualitas dan kecanggihan infrastruktur yang dimilikinya. Konstruksi adalah denyut nadi yang memompa kehidupan ke dalam arteri peradaban kita. Saat ini, kita berdiri di ambang revolusi besar dalam dunia konstruksi. Sejarah konstruksi adalah cerminan dari evolusi kecerdasan manusia. Ribuan tahun yang lalu, peradaban kuno seperti Mesir mampu membangun piramida Giza. Mereka melakukannya tanpa bantuan mesin modern, geometri, fisika sederhana, tenaga kerja manusia yang luar biasa terorganisir, alat sederhana dari tembaga, alat sederhana dari kayu, sistem katrol, tuas, jalur landai, perencanaan cermat dan kolaborasi massal, kunci proyek monumental. Beranjak ke era Romawi kuno, bangsa Romawi, insinyur ulung, penemuan beton, Kolosium, akuaduk Romawi, jalan-jalan beraspal, penggunaan busur memungkinkan bentang lebih luas. Revolusi industri abad 14-15, produksi massal baja, kekuatan tarik baja jauh lebih tinggi, jembatan gantung panjang, stasiun kereta besar, kerangka baja gedung pencakar langit pertama, mesin uap dan derek uap mengangkat material berat. Abad 20-21, laju inovasi semakin cepat, beton bertulang sebagai standar Z, komputer masuk ke desain, CAD, dari piramida sampai Burj Khalifa. Setiap era meninggalkan jejaknya, membawa kita siap untuk revolusi digital sepenuhnya. Jika ada satu teknologi yang menjadi fondasi konstruksi modern, itu adalah Building Information Modeling atau BIM. BIM lebih dari sekadar gambar 3 dimensi. Ini adalah sebuah proses cerdas berbasis model digital. Bayangkan sebuah maket virtual dari sebuah bangunan yang tidak hanya berisi data visual, tetapi juga informasi lengkap tentang setiap komponennya. Jenis material dinding, spesifikasi pipa, jadwal pemasangan jendela, biaya setiap baut. Model digital ini menjadi satu-satunya sumber kebenaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek. Arsitek, insinyur, kontraktor, pemilik gedung. Perpindahan dari gambar 2D terpisah ke model 3D terintegrasi. Manfaat utama, simulasi deteksi bentrokan sebelum konstruksi. Contoh tanggung, pipa menabrak balok struktur. Contoh lain, saluran ventilasi dekat kabel listrik. Jika ditemukan di lapangan, penundaan pengerjaan ulang pembengkakan biaya yang signifikan. Contoh nyata, Shanghai Tower, Tiongkok. Fasad spiral kompleks, sulit dengan metode tradisional. Memodelkan setiap panel kaca dan struktur penyangganya dengan presisi. Komponen dibuat ukuran tepat. Model digital terus hidup, digital twin. BIM mengubah siklus hidup bangunan. Konsep awal konstruksi, operasi, renovasi, pembongkaran di masa depan. Bayangkan sebuah rumah dibangun bukan dengan menumpuk batu bata satu persatu, tetapi dengan mencetaknya lapis demi lapis menggunakan mesin raksasa. Inilah kenyataan yang ditawarkan oleh teknologi konstruksi 3 dimensi printing. Proses ini juga dikenal sebagai manufaktur aditif, menggunakan printer skala besar yang bergerak di sepanjang rel. Printer ini menyemprotkan material konstruksi khusus, seperti campuran beton, secara presisi mengikuti desain digital yang telah diprogram. Lapisan demi lapisan material ditumpuk dinding fondasi struktur dasar sebuah bangunan. Proses ini terjadi dengan cepat, dan dengan intervensi manusia yang minimal. Salah satu keuntungan paling signifikan adalah kecepatan. Icon di Texas, mencetak dinding rumah sekitar 60 meter persegi dalam waktu kurang dari 24 jam. Kecepatan ini tidak mungkin dicapai metode tradisional. Sangat berharga untuk hunian darurat pasca bencana. Selain itu, limbah konstruksi berkurang drastis. Material hanya ditambahkan di tempat yang dibutuhkan sesuai desain, hampir tidak ada sisa bahan yang terbuang. Dubai, target 25% bangunan baru dicetak titik pada tahun 2030. Office of the Future, seluruh struktur utama dicetak dalam 17 hari.
Di masa depan, seluruh lingkungan perumahan mungkin dicetak dalam minggu, bukan tahun. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini masa depan konstruksi yang sedang berkembang hari ini. Lokasi konstruksi secara tradisional adalah lingkungan yang padat karya berbahaya dan menuntut fisik. Namun, gelombang robotika dan otomatisasi mulai mengubah gambaran ini. Robot-robot konstruksi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dirancang untuk mengambil alih tugas-tugas yang berulang berbahaya, atau membutuhkan presisi tinggi. Mereka tidak lelah, tidak memerlukan istirahat, dan dapat bekerja dalam kondisi yang tidak aman bagi manusia. Salah satu contoh paling umum adalah penggunaan drone. Drone yang dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan sensor LiDAR dapat memetakan seluruh lokasi proyek dalam hitungan menit. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau kemajuan pekerjaan, menghitung volume material, dan membandingkan kondisi aktual di lapangan dengan model desain BIM. Ada robot yang dirancang khusus untuk memasang batu bata, yang mampu meletakkan ribuan bata per hari dengan presisi yang konsisten, jauh melampaui kemampuan tukang batu manusia. Ada juga TieBot, sebuah robot yang secara otomatis mengikat tulangan baja, atau rebar, untuk dek jembatan, tugas yang sangat monoton dan melelahkan bagi pekerja. Di Jepang, perusahaan konstruksi besar seperti Komatsu, telah mengembangkan ekskavator dan bulldozer otonom, yang dapat melakukan pekerjaan penggalian dan perataan tanah, berdasarkan data desain digital, tanpa perlu operator di dalam kabin. Dunia dipenuhi, yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga merupakan bukti nyata dari kekuatan inovasi teknologi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Burj Khalifa di Dubai. Sebagai gedung tertinggi di dunia, pembangunannya menghadirkan tantangan rekayasa yang luar biasa. Para insinyur menggunakan pemodelan komputer canggih untuk mensimulasikan bagaimana struktur akan merespons angin kencang di ketinggian. Desain berbentuk W bukan hanya untuk estetika, tetapi merupakan hasil analisis aerodinamis untuk membingungkan angin dan mengurangi getaran. Contoh lain yang menakjubkan adalah jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Ini bukan sekadar jembatan, melainkan sistem jembatan dan terowongan bawah laut sepanjang 55 km yang menghubungkan 3 kota besar di delta Sungai Mutiara. Pembangunannya adalah sebuah mahakarya logistik dan rekayasa. Bagian terowongan bawah laut dibangun menggunakan elemen-elemen prasetak raksasa yang masing-masing seberat 80.000 ton. Elemen-elemen ini dibangun di darat, diapungkan ke lokasi, lalu ditenggelamkan dan disambungkan dengan presisi milimeter di dasar laut. Di Singapura, proyek Marina Bay Sands menunjukkan bagaimana BIM dapat digunakan untuk mengelola kompleksitas arsitektur yang ekstrem. Strukturnya yang ikonik, managed dengan 3 menara hotel, yang ditopang oleh sebuah kapal raksasa di atasnya, yaitu Sands Sky Park, akan sangat sulit dikoordinasikan tanpa model digital terperinci. Proyek-proyek ini lebih dari sekadar bangunan atau infrastruktur. Mereka adalah monumen bagi kemajuan teknologi konstruksi. Mereka adalah mercusuar yang menerangi jalan menuju masa depan konstruksi. Adopsi teknologi modern dalam konstruksi membawa serangkaian manfaat yang transformatif, mengubah cara industri beroperasi secara fundamental. Manfaat yang paling jelas adalah peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas. Teknologi seperti BIM memungkinkan perencanaan yang jauh lebih baik, mengurangi pengerjaan ulang yang membuang-buang waktu dan biaya. Robot mesin otomatis bisa beroperasi 24/7, mempercepat jadwal proyek. Penggunaan komponen prasetak dibuat di pabrik dalam kondisi terkontrol, lalu dirakit di lokasi memotong waktu konstruksi di lapangan. Semua ini berujung pada penyelesaian proyek yang lebih cepat dan penghematan biaya yang substansial. Manfaat krusial lainnya adalah peningkatan keselamatan kerja. Industri konstruksi secara historis merupakan salah satu sektor pekerjaan paling berbahaya. Dengan teknologi, kita dapat memindahkan pekerja dari situasi berisiko tinggi. Drone dapat melakukan inspeksi di ketinggian, menghilangkan kebutuhan pekerja untuk memanjat perancah yang berbahaya. Robot dapat menangani pengangkatan material berat, mengurangi risiko cedera otot dan tulang. Keberlanjutan atau sustainability juga menjadi pendorong utama inovasi. Teknologi konstruksi modern menawarkan banyak cara untuk membangun dengan lebih ramah lingkungan. BIM memungkinkan arsitek untuk melakukan analisis energi dan memiliki kinerja yang lebih baik sepanjang masa pakainya. Melihat ke depan, masa depan konstruksi tampak lebih cerdas, lebih cepat, jauh lebih hijau. Inovasi teknologi yang kita lihat hari ini hanyalah awal dari transformasi yang lebih dalam.
Kita sedang bergerak menuju era konstruksi 4.0. Dunia fisik dan digital akan sepenuhnya terintegrasi. Lokasi proyek menjadi ekosistem terhubung robot, drone, sensor, pekerja manusia berkolaborasi secara mulus dikoordinasikan oleh kecerdasan buatan melalui platform BIM yang canggih. Visi, pembangunan sepenuhnya berkelanjutan dan sirkular. Bangunan tidak lagi struktur sekali pakai dirancang untuk dibongkar. Setiap komponen memiliki paspor material digital yang berisi asal-usul komposisi cara mendaur ulangnya. Material pintar seperti memperbaiki diri akan umum. Integrasi konstruksi dengan kota cerdas semakin erat. Bangunan menjadi node dalam jaringan kota sekaligus berkomunikasi dengan infrastruktur kota. Harapan terbesar, meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan dengan membangun lebih berkelanjutan kita melindungi planet ini untuk generasi yang akan datang.